Hai guys, apa kabar kalian semuanya? Semoga baik-baik aja ya. Balik lagi sama gua Rudy. Di film kali ini menceritakan tentang seorang anak muda yang ingin mengembalikan kekasihnya agar bisa hidup kembali. Dan juga terdapat para dewa yang akan mengisi keseruan di film ini. So buat yang penasaran langsung aja masuk ke isi ceritanya. Film dimulai oleh seorang anak muda bernama Beck yang sedang jatuh cinta. Dia ini hobi sekali mencuri, bahkan membeli sebuah gaun untuk kekasihnya pun dengan cara yang ilegal. Kekasihnya ini bernama Jaya. Di situ Beck perintahkan kekasihnya untuk menggunakan gaun hasil nyolongnya tadi. Ketika sudah dipakai, gila bos. Mereka pun bercocok tanam di siang hari. Kebetulan saat itu sedang ada acara penobatan raja. Semua orang di sana pergi untuk melihatnya. Nah, raja di film ini bukan manusia, melainkan para dewa guys. Jadi si Osiris, dewa kehidupan yang sudah tua ini ingin menobatkan anaknya sang dewa langit untuk menjadi raja selanjutnya. Tetapi sayangnya kala itu datang Set sang dewa gurun. Dia ini saudaranya Osiris. Anehnya kala itu Set membawa beberapa pasukannya. Tak disangka di hadapan banyak orang Set membunuh Osiris untuk mengambil kekuasaannya. Anaknya yaitu Horus, sang dewa langit tidak menerima hal itu. Mereka pun bertarung. Pertarungan para dewa di sini tidak hanya bertarung seperti manusia, tetapi mereka pun berubah wujud. Di antara kekacauan itu, Beck dan Jaya terpisahkan. Horus pun harus kalah dan matanya dicongkel diambil oleh Set. Singkat cerita, setelah semua itu berlalu, banyak dewa yang telah gugur karena ulahnya Set, dan para manusia dijadikan budak pada masa itu. Sementara Beck selalu mengunjungi Jaya, yang saat ini menjadi budak oleh seorang majikan kaya raya. Namun mereka berdua mempunyai rencana untuk mencuri mata Horus dan mengembalikannya kepada Horus agar bisa menyelamatkan keadaan Mesir saat ini. Dengan modal peta serta informasi yang ia terima dari Jaya, Beck mencoba untuk mencurinya. Tentu saja itu tidak mudah kawan-kawan, karena banyak sekali jebakan yang harus dilewati si Beck ini. Sampai ke jebakan yang ketiga, Beck tidak mendapatkan informasi tentang jebakannya. Jadi dia bingung tuh, daripada pusing dia mencoba melewatinya. Lalu tiba-tiba Beck yang sudah berhasil mendapatkan mata Horus itu, dia menghampiri Jaya. Namun di kediaman Jaya, rupanya majikannya sudah tahu tentang hal itu. Mereka yang tidak mau terbunuh berusaha untuk kabur. Tetapi saat di perjalanan kabur, Jaya terkena panah tepat di dadanya. Tak pikir panjang, Beck bergegas ke tempat Dewa Horus berada untuk meminta bantuannya agar Jaya hidup kembali. Sesampainya di tempat Horus, sedikit ada perdebatan di antara mereka. Horus meminta matanya satu lagi, namun Beck di situ mengancamnya untuk menghidupkan kembali si Jaya dulu. Baru dia akan memberitahu cara mengambil mata Horus satunya lagi. Horus pun mengiyakannya, namun dia berkata, "Aku bisa menghidupkannya bila mataku sudah pulih semua." Sementara arwah Jaya dibawa ke akhirat oleh Anubis.
Kita pindah dulu nih di tempat Seth berada. Saat itu dirinya sedang happy karena memenangkan pertempuran. Tapi tiba-tiba saja datang penjaganya, mengatakan salah satu mata horse telah hilang. Mereka pun kini tahu siapa yang mencuri mata itu dan mereka menemukan jasad Jaya yang disimpan di sana. Sementara Horse dan Beck sedang sibuk naik gunung agar Horse bisa berdoa kepada kakeknya, sang dewa matahari, untuk meminta kekuatan. Dan benar saja, Horse mendapatkan kekuatan sementara. Ingat, sementara ya guys. Sesampainya di tempat si kakek, Horse meminta air suci untuk memadamkan gurun agar kekuatan Seth menghilang. Dan si kakek malah sibuk ngurus hewan kegelapan yang selalu ingin memakan matahari. Singkat cerita, Seth lagi-lagi sedang asik berperang. Kali ini dia menyerang kediaman mantan istrinya untuk mengambil sayapnya agar Seth bisa terbang seperti Horse. Oh, jadi kayak iri gitu ya. Kemudian Horse yang telah mengambil air suci turun lagi ke bumi dengan pendaratan yang sangat epik. Mereka lanjut OTW berpetualang, namun tiba-tiba muncul orang suruhan Seth. Mereka pun terpaksa baku hantam dengan badak itu. 1, 2, 3, 4 badak itu dikalahkan, lalu tiba-tiba mereka jatuh ke bawah air. Di tempat Seth berada, dia marah-marah kepada pemimpin badak itu yang gak becus melakukan pekerjaannya. Dan dengan teganya Seth membunuh badak itu. Aduh, kasihan juga ya. Lalu Seth menghampiri Dewi Cinta yang sedang memantau Horse berada. Jadi wanita ini merupakan kekasihnya Horse yang bernama Hathor. Karena ketahuan dirinya kabur melalui gerbang iblis dan tiba di suatu tempat. Sementara Horse dan Beck sedang bengong gak tahu mau ngapain. Jadi mereka kayak lagi gabut gitu guys. Tiba-tiba saja datang orang suruhan Seth membawa hewan yang mirip seperti ular. Tentunya dong, Horse dan Beck kocar-kacir menghadapi mereka. Setelah mereka berhasil membunuh yang satunya, muncul Hathor membantu mereka. Hanya dengan tatapan asmara, ular itu bunuh diri dengan sendirinya. Nah, ini baru pro. Hathor memberitahu kepada Horse bahwa Seth sudah menggunakan penjaga yang bernama Fenix untuk melindungi gurunnya. Tanpa pikir panjang, Hathor langsung mengatakan, kita butuh Thoth, sang dewa kebijaksanaan. Wah, mengapa mereka ke sana? Oke, nanti gua jelasin. Sesampainya di tempat Thoth, Horse meminta Thoth untuk ikut karena Horse membutuhkannya untuk menjawab pertanyaan dari penjaga Fenix. Jadi si Thoth ini dewa yang otaknya pinter gitu guys. Makanya dia butuh Thoth untuk jawab pertanyaan dari penjaga gurun yang namanya Fenix tadi. Setelah itu mereka langsung OTW ke tempat tersebut untuk menuangkan air suci itu. Ketika sampai, Thoth berusaha sekuat tenaga untuk menjawab pertanyaan Fenix. Walaupun ada sedikit baku hantam karena jawabannya salah melulu. And yet I am the confidence of all who live and breathe. You are. Order. Incorrect. Try again. Wrong again. You are tomorrow! Oh, bother. Setelah benar mereka langsung bergegas OTW. Namun tiba-tiba saja ada jebakan yang mengurung Horse serta Hathor. Ternyata di situ muncul Seth yang diam-diam mengambil otaknya si Thoth. Sementara Beck diam-diam ingin mencemplungkan air sucinya, tapi Seth mencegahnya dan berkata bahwa jangan percaya kepada Horse. Karena walaupun kami dewa, kami tidak bisa menghidupkan kembali manusia yang sudah mati. Beck mulai ragu karena dia membantu Horse agar kekuatan Horse kembali dan bisa menghidupkan Jaya lagi. Seth pun menghancurkan air suci itu dan pergi dari sana. Tersisa mereka bertiga karena kini Beck tahu bahwa Jaya tidak bisa dihidupkan kembali. Hathor pun mengorbankan dirinya agar Beck bisa melihat dan mengobrol lagi dengan Jaya untuk terakhir kalinya.
Hathor mengorbankan dirinya dengan cara melepaskan gelangnya, karena jika gelangnya dilepaskan dia akan diambil paksa oleh kegelapan. Dengan gelang itu Beck masuk ke alam akhirat bertemu dengan Jaya. Adegan berpindah ke tempat Seth yang sedang di-upgrade. Dia memasang sayap, mata, serta otaknya Todd yang telah ia curi. Kok bisa ya dewa di-upgrade begini? Setelah itu dirinya terbang ke langit menemui ayahnya. Bukannya hormat kepada orang tua, Seth malah membunuhnya dan mengambil tongkat itu dari ayahnya. Buset dah, rakus bener nih si Seth. Akibat hal itu hewan kegelapan menyelimuti langit-langit menjadi gelap. Nah kan biasanya si dewa matahari yang ngurus hewan kegelapan itu. Karena udah dibunuh, hewan kegelapan itu berkeliaran ke bumi. Bahkan di dunia roh terjadi getaran yang cukup besar. Di situ Jaya perintahkan Beck untuk kembali dan berjuang bersama Horse. Beck yang tadinya marah ke Horse karena telah dibohongi, dia bersedia membantu Horse untuk melawan Seth. Pertarungan terakhir pun terjadi. Mereka saling berebut mata Horse yang satu itu. Hingga tiba di mana Horse harus memilih menyelamatkan Beck atau mata yang satunya. Beruntungnya Beck terselamatkan. Dia mendapatkan kekuatannya tanpa harus memiliki kedua matanya. Jadi si Horse tiba-tiba aja dapat kekuatannya ketika nyelamatin si Beck. Setelah berhasil membunuh Seth serta merebut tombak itu, Horse langsung menghampiri kakeknya karena ternyata kakeknya itu masih hidup. Lalu kakeknya langsung membombardir makhluk kegelapan itu. Langit-langit pun kembali terang dan Horse menjadi seorang dewa yang dikagumi rakyatnya. Beruntungnya ada anak kecil yang membawakan matanya Horse. Namun sayang, sepertinya Beck sudah mati. Walaupun pertemuan bersama Beck hanya singkat, Horse sangat bersedih kala itu. Tapi tiba-tiba saja kakeknya datang mengucapkan terima kasih dan mengizinkan Horse untuk meminta permintaan apapun itu untuk dikabulkan. Tentunya Horse meminta Beck dan Jaya dihidupkan kembali. Dan boom, kekuatan kakek itu menghidupkan kembali Beck dan Jaya. Kakek pro nih. Lalu bagaimana dengan endingnya? Ya tentu saja ending ditutup oleh Horse yang menjadi king di Mesir. Terus gimana nasib Beck dan Jaya? Ya tentunya dong, Beck yang tadinya hanya orang rendahan sekarang ia menjadi penasehat sang raja. Itulah kisah perjuangan Beck menyelamatkan cintanya dan juga kisah perjuangan Horse yang merebut kembali tahtanya. Ya pokoknya kalian wajib nonton ini sih karena filmnya berdurasi 2 jam. Sekian dulu untuk hari ini, sampai jumpa di video selanjutnya. Sarang heo.